Informatika, Fakultas Ilmu Teknik, Universitas Bina Insan. Di sini, saya akan mempresentasikan kuis yang telah diberikan mengenai analisis performa multiprosesor pada studi kasus 2 mata kuliah Arsitektur dan Jaringan Komputer. Adapun soal yang diberikan yaitu studi kasus 2, analisis performa multiprosesor sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multicore untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Adapun pertanyaannya yaitu 1. Apa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? 2. Jelaskan peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan core. 3. Apa kelebihan dan kekurangan shared memory dibandingkan distributed memory pada sistem ini? 4. Jika Anda diberi anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kuis di atas, yaitu pertanyaan nomor 1 dengan jawaban penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor. Beberapa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor adalah 1. Load imbalance, yaitu beban kerja tidak terdistribusi secara merata di antara core. Beberapa core bekerja penuh, sementara yang lain idle. Overhead sinkronisasi adalah pada aplikasi paralel, core sering memerlukan sinkronisasi untuk membagi data atau menunggu core lain menyelesaikan tugas tertentu yang menyebabkan waktu tunggu. Amdahl's Law, beberapa bagian dari aplikasi tidak dapat diparalelkan sehingga jumlah core tambahan hanya memberikan peningkatan performa yang terbatas. Input-output atau memory bottlenecks. Core dapat terhambat oleh keterbatasan bandwidth, memori atau kecepatan input-output yang memperlambat pemrosesan. Inefficiency task scheduling, yaitu algoritma penjadwalan tugas yang kurang optimal dapat mengakibatkan tugas tidak didistribusikan secara efisien. Pertanyaan nomor 2. Peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Artinya adalah task scheduling bertugas untuk mendistribusikan tugas-tugas secara efisien ke semua core. Peran utamanya meliputi load balancing, membagi beban kerja secara merata di antara core untuk meminimalkan idle time, minimasi overhead, mengurangi latensi yang dihasilkan oleh komunikasi antar core, dan sinkronisasi. Prioritas tugas, menentukan tugas mana yang perlu dieksekusi terlebih dahulu berdasarkan prioritas, ukuran, atau deadline. Efisiensi energi, yaitu mengalokasikan tugas ke core dengan cara yang mengurangi konsumsi daya tanpa mengorbankan performa. Pengelolaan dependensi tugas, yaitu memastikan bahwa tugas-tugas yang saling bergantung dieksekusi dalam urutan yang benar untuk menghindari deadlock. Task scheduling yang baik membantu memastikan semua core bekerja secara maksimal, mengurangi waktu eksekusi total, dan meningkatkan efisiensi sistem. Soal nomor 3. Kelebihan dan kekurangan shared memory dibandingkan distributed memory. Adapun kelebihan shared memory yaitu 1. Akses cepat. Semua core dapat mengakses data yang sama tanpa perlu mentransfer data melalui
melalui jaringan. 2. Kemudahan pemrograman, yaitu pemrograman tidak perlu memikirkan pengelolaan transfer data eksplisit. 3. Efisiensi resource, yaitu tidak memerlukan replika data untuk setiap node. Adapun kekurangan shared memory, 1. Bottleneck memory, yang artinya banyak core yang mengakses memori bersama dapat menyebabkan contention dan latency. 2. Kebutuhan sinkronisasi, yaitu pemrogram perlu memastikan sinkronisasi data untuk mencegah rest conditions. 3. Kekurangan skalabilitas, yang artinya skalabilitas terbatas karena semua core berbagi bandwidth memori yang sama. Adapun kelebihan distributed memory, yaitu skalabilitas tinggi. Setiap node memiliki memori sendiri, memungkinkan penambahan lebih banyak node tanpa bottleneck memori bersama. Independensi, yaitu node dapat bekerja secara independen, mengurangi kebutuhan sinkronisasi intensif. 3. Efisiensi dalam sistem besar, yang artinya cocok untuk simulasi yang membutuhkan pengolahan data secara terdistribusi. Adapun kekurangan distributed memory, yaitu overhead komunikasi, yang artinya data harus ditransfer antar node, meningkatkan latensi dan kompleksitas. 2. Duplikasi data, yaitu memori yang terpisah dapat menyebabkan duplikasi data yang meningkatkan kebutuhan resource. Selanjutnya yaitu analisis menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock. Jika menambahkan jumlah core memiliki kelebihan, yaitu meningkatkan paralelisasi. Kekurangannya, tidak efektif jika beban kerja tidak dapat dibagi secara efisien. Adapun dengan meningkatkan kecepatan clock, kelebihannya yaitu meningkatkan kecepatan eksekusi tugas. Kekurangannya, meningkatkan konsumsi daya panas dan tidak efektif untuk tugas yang sudah diparalelkan. Pilihan yang lebih optimal atau rekomendasi, keputusan bergantung pada karakteristik aplikasi. Jika aplikasi dominan paralel, menambahkan jumlah core akan lebih bermanfaat. Namun, jika aplikasi dominan serial atau banyak bagian yang tidak bisa diparalelkan, meningkatkan kecepatan clock lebih optimal. Idealnya, lakukan analisis mendalam dengan profiling aplikasi untuk memahami bottleneck sebelum memutuskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Menurut yang saya pelajari, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah sama-sama kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.